Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat kembali dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutars. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Masih semangat atau udah lemah syahwat? Asik ya. Oke, semoga kalian masih semangat ya bro ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama sih untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency kali ini bro, kita langsung masuk aja tuh the point ke meme coin karena ada kabar yang cukup bagus nih ya dari salah satu meme coin. Nah, kita lihat dulu ya sebelum kita menuju ke informasinya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, untuk market cap itu kan turun dia sekitar 2,53%, tapi untuk volumenya dia naik ya. Market cap turun tapi volume naik. Nah, untuk kinerja daripada sektornya meme coin ya, tepuk tangan kita bro ya, merah merona-rona alias meronta-ronta ya. Jadi ya seperti yang kalian lihat sendiri, PP, Shiba Inu ya, Dogecoin, Trump, SPX ya, Bong, nah Fartcoin. Nah ini ya, kemarin siapa tuh yang tanya Fartcoin, Bang untuk masuk Fartcoin gimana? Saya suruh nunggu untuk koreksi dulu. Kali ini udah koreksi nih ya. Udah koreksi under $1 lagi. Nah, kalau mau masuk ya monggo, tapi kalau mau nunggu lagi ya silakan ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau kalian memang ingin masuk di Fartcoin ya di CI tipis-tipis nggak masalah bro ya. Jangan 100% langsung masuk di harga ini. Tetap DCI aja ya. Untuk beberapa altcoin bro, ini merah merona-rona. Nah kali ini kita ada sedikit informasi nih buat kalian semua tentang Pengu ya. Pudi Penguins teman-teman, ini menarik nih ya. Karena hal ini bro bisa membawa rally juga bagi Pengu. Apa itu? Langsung kita gaskan aja. Nah ini datang dari CBO ya teman-teman. Jadi CBO itu mengajukan 19B strip 4 untuk ETF-nya Canary Pengu dengan US SEC. Wow, ngeri ya. Jadi kalau kita lihat ya, CEO telah mengajukan 19B4 kepada SEC untuk apa? Mendaftarkan dan memperdagangkan saham Canary Pengu ETF ya bro ya. Dimana yang akan menampung NFT Pengu dan Pudi Penguin. Nah ini menarik ya bro ya, Pudi Penguin. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, udah ada beberapa meme coin yang memang udah diajukan untuk ETF ya. Termasuk ada official Trump, ada Dogecoin, Bong kalau nggak salah ya bro ya, itu udah diajuin ya untuk ETF-nya. Kali ini tambah lagi nih dari meme coin yaitu Pengu gitu kan. Jadi CBO akhirnya mengajukan formulir 19B4 untuk Canary Pengu ETF. Nah, beberapa bulan setelah Canary Capital pertama kali mengajukan formulir S1 untuk dana ini yang akan memberikan investor institusi paparan terhadap koin meme Solana Pengu menjadi koin meme kedua yang memiliki ETF yang diusulkan dalam proses. Nah, CBO ajukan formulir 19B4 untuk apa? ETF Pengu milik Canary. Nah, dalam pengajuan SEC, CBO itu menyatakan niatnya untuk mencatatkan dan memperdagangkan saham Canary Pengu ETF. Kami ini sekarang harus menentukan apakah akan menyetujui atau tidak dana ini yang akan memberi investor paparan terhadap koin meme Pengu itu. Nah, dan token tak dapat diganti atau NFT Pudi Pengu. Nah, jadi di sini gini ya, Bro ya. Kemungkinan sih ya. Kemungkinan kalau kita mengacu pada ETF-nya meme coin yang akan pertama kali di-approve kayaknya Dogecoin gitu ya. Nanti kalau Dogecoin itu terapprove ya, disetujui gitu ya untuk ETF, maka itu bisa membuka jalan bagi meme coin lainnya gitu bro ya. Contohnya kayak Bitcoin. Bitcoin waktu itu kan pertama kali diajukan kan Bitcoin tuh. Setelah Bitcoin itu terapprovement, ya itu berarti Bitcoin membuka jalan bagi altcoin kan dari token utility lah ya. Terus masuklah Ethereum gitu kan. Nah, habis Ethereum apalagi nanti banyak bro yang saat ini udah diajukan ya. Ada seperti Cardano, ada Solana, XRP, itu kan udah diajuin untuk ETF-nya. Begitu pula nanti dari sektor meme coin ya. Mungkin nanti dari sektor meme coin, Dogecoin dulu tuh yang akan terapproval, nanti akan ada yang menyusul dari meme coin lainnya. Mungkin dari Podipingu ya, atau dari Official Trump, atau dari Shiba, PP dan sebagainya gitu bro ya. Ada potensi untuk terapproval juga. Nah, pengajuan ini dilakukan 2 bulan setelah Canary Capital itu mengajukan S1 untuk apa ETF Coin Meme. Dana tersebut akan menampung Pengu NFT Pudi Penguin
Sol dan ITH ya. Secara khusus dana tersebut akan menampung antara 80% hingga 95% dari total asetnya di Pengu dan 5% hingga 15% dari total asetnya di NFT. Namun Canary Capital berharap nih untuk menyimpan setidaknya 95% dari total aset dana tersebut dalam NFT Pengu dan Pudi Penguin. Sementara itu karena Pengu dan NFT masing-masing adalah token di jaringan Solana dan Ethereum, manajer aset tersebut mencatat bahwa mungkin perlu menyimpan Sol atau Ethereum untuk membayar biaya jaringannya. Oke ya. Terus di sini Pengu menjadi koin meme kedua yang memiliki pengajuan 19B4 di meja SEC setelah Dogecoin. Canary adalah satu-satunya pengelola aset yang telah mengajukan untuk menawarkan ETF Pengu ya. Di sisi lain, Grayscale, Bitwiz dan 21 Short semuanya telah mengajukan untuk menawarkan ETF Dogecoin gitu ya. Jadi ya untuk Pengu ini belum begitu banyak yang ngajuin ya bro ya. Jadi kalaupun nanti ter-approve, tetap statement saya di awal kemungkinan besar Dogecoin dulu gitu ya. Nah, terus iGlow merilis pernyataan dalam postingan X iGlow mereka dia Bali NFT Pudi Pengu menyatakan bahwa sejarah telah tercipta dengan pengajuan CBO untuk mendaftarkan Canary Pengu ETF. Mereka tersebut mencatat bahwa dengan pengajuan tersebut ETF tersebut menjadi ETF bergaya meme coin kedua setelah Dogecoin. Pengajuan ini juga menjadi pengajuan pertama dengan NFT yang memasuki proses peninjauan formal SEC. Bergabung dengan koin-koin seperti Bitcoin, Solana, SRP, dan Dogecoin, iGlow juga menyatakan bahwa ini menandakan tonggak penting dalam adopsi institusional Pengu dan Pudi Penguins yang menandakan apa? Kepercayaan kuat dari pemain mapan seperti CBO pada koin meme teratas bro. Oke. Masih belum diketahui apakah SEC itu akan menyetujui atau tidak gitu, tapi dia udah ngajuin lah ya untuk ETF-nya Pengu. Analis Bloomberg Eric Balchunas dan James Seyfarth belum mengumumkan peluang persetujuan untuk dana ini karena apa belum ada pengajuan 19B4 sebelumnya. Sementara itu harga Pengu naik di tengah pengajuan CBO dan CoinMarketCap menunjukkan bahwa koin meme tersebut ya naik hampir 2% dalam 24 jam terakhir di perdagangan pada harga 9832. Jadi memang kalau kita mengacu pada harga Pengu itu masih cenderung murah ya bro ya. Masih cenderung murah di area 0,20 di belakang koma dengan kepala 9. Kalau kalian ingin memiliki Pengu dengan modal ya $10 kayak $20 itu udah lebih dari cukup kayaknya ya bro ya. Siapa tahu nanti Pengu bro kalau memang ada approvementnya untuk ETF atau kita masuk dalam narasi bull market ya syukur-syukur Pengu itu bisa di area $0,1 gitu kan udah lumayan bro dari $10. Kalian dapat berapa token kalau kalian beri di kepala 9. Nanti kalau semisal tuh ya harganya bisa ngepump sampai di area 0,1 ya tinggal dikalikan aja gitu ya. Oh, jadi dalam sektor meme itu nggak perlu banyak-banyak ya, harus beri $1.000, harus beri $2.000, enggak ya, ya 10 sampai $100 itu udah lebih dari cukup bro. Oke ya, mungkin ini dulu tentang Pengu, semoga bermanfaat ya, tetap semangat dan salam cuan.